Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang topik 6, laporan praktik pembelajaran dan asesmen yang efektif. Adapun anggota kelompok kami terdiri atas Baik Rizkia Ayu Latifah, Vicky Rahmana, Mustahik Maliki, Raka Panji Satria, Wahyu Budi Santosa, dan Zulkarnain. Materi yang pertama yaitu tentang tahapan perencanaan kegiatan pembelajaran. Dimulai dari memahami capaian pembelajaran atau CP. CP atau capaian pembelajaran telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan tujuan pendidikan nasional. Dari CP yang bersifat umum, kemudian guru akan menguraikannya menjadi tujuan pembelajaran, sehingga kata-kata atau indikator secara operasional dapat tercapai dalam pembelajaran. Kumpulan dari tujuan pembelajaran akan menjadi alur tujuan pembelajaran, dan dari alur tujuan pembelajaran dirancanglah sebuah modul ajar. Pada tingkat satuan pendidikan, guru dapat dengan leluasa menentukan tujuan pembelajaran serta merancang kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta minat, bakat, dan kemampuannya. Berikutnya adalah profil pelajar Pancasila, di antaranya yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke, selanjutnya struktur kurikulum. Secara umum, struktur kurikulum itu terdiri dari yang pertama ada tujuan, kedua bahan pelajaran, yang ketiga proses pembelajaran, yang keempat penilaian atau evaluasi. Nah, selanjutnya di sini kami menemukan ada struktur kurikulum SMA di platform Merdeka Mengajar, yang mana struktur kurikulumnya itu pada SMA itu dibagi menjadi dua bagian kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler, dan yang kedua ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana selanjutnya ada jam pelajarannya itu diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai JP yang telah ditetapkan. Lalu pendekatan pembelajaran, satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Terakhir, perubahan terkait mata pelajaran. Yang pertama ada mata pelajaran IPA IPS di kelas 10 SMA belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Yang kedua, satuan pendidikan atau murid dapat memilih setidaknya 1 dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya, seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya. Di kelas 10, murid mempelajari mata pelajaran umum, belum ada mata pelajaran pilihan. Murid memilih mata pelajaran sesuai minat di kelas 11 dan 12 sesuai kelompok mata pelajaran yang tersedia. Jadi di kelas 10 itu masih secara umum pembagian kelasnya 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 dan lain sebagainya, sedangkan penjurusan itu dilakukan pada saat kelas 11 dan 12. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah capaian pembelajaran atau CP. Di sini ada 3 bagian penjelasan, yaitu definisi, fungsi CP, dan contoh CP. Definisi. CP atau capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Fungsi CP dan hal-hal yang berkaitan dengan CP. Capaian pembelajaran atau CP memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. CP memuat sekumpulan kompetensi dan menjadi dasar dalam penyusunan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, dan kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan fase usia seperti gambar di bawah ini. Ada fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F.
CP ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya ini adalah contoh CP, kami mengambilnya dari pelajaran fisika. Di sana ada pemahaman fisika dan ada keterampilan proses. Selanjutnya, prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen berfungsi sebagai nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran itu sendiri terdiri dari pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Keempat, pembelajaran yang relevan. Dan terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Yang terakhir, hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi. Selanjutnya, untuk komponen yang dikembangkan di sekolah. Yang pertama, kurikulum operasional terdiri dari penjabaran kebijakan, rencana program, dan kegiatan yang akan dilakukan sekolah. Kedua, perangkat ajar merupakan berbagai perangkat yang digunakan untuk mendukung pembelajaran paradigma baru. Koneksi antara praktik pembelajaran dan asesmen dengan capaian belajar peserta didik, target kurikulum, dan pengembangan profesi guru dijabarkan dalam mind map berikut. Di mana yang pertama, praktik pembelajaran dan asesmen ini akan disesuaikan dengan capaian belajar peserta didik, target kurikulum, dan pengembangan profesi guru, di mana pengembangan profesi guru ini dapat dilakukan dengan refleksi. Lalu, praktik pembelajaran dan asesmen akan dilaporkan dengan membuat laporan praktik pembelajaran dan asesmen yang efektif, di mana sistematika laporannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendahuluan yang berisi analisis situasi dan uraian rencana kegiatan. Lalu yang kedua, pelaksanaan yang berisi deskripsi data pelaksanaan praktik pembelajaran dan asesmen, pembahasan hasil pelaksanaan praktik pembelajaran dan asesmen, dan implikasi kegiatan peserta didik, pembelajaran, dan asesmen. Lalu yang terakhir, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.